Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Jumat dan ya marketnya seperti biasa juga di hari Jumat. Biasanya nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang pasti menarik dan juga Bukalapak yang sudah nggak ARB lagi setelah kemarin saya bilang sebentar lagi ya, ternyata hari ini waktunya. Nanti kita bakal analisa juga. Sebelumnya saya mau terima kasih atas ucapan teman-teman kemarin ya, banyak sekali yang komen mengucapkan selamat 10.000 subscriber, tapi tidak bisa saya jawab satu-satu. Yang pasti sudah saya baca semua, komen-komen dari teman-teman itu semua saya baca. Yang oke saya jawab, yang sempat saya jawab, tapi kalau yang belum, tapi sudah tetap saya baca juga. Seperti itu. Buat teman-teman yang mau kasih support, donasi atau tip untuk cuan-cuan saham, bisa. Caranya tinggal klik link Sociabase di deskripsi. Tuh nanti teman-teman bisa kirim donasi dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silakan sampaikan aja, bisa via DM Instagram @cuan-cuan-saham atau komen YouTube di bawah. Nah, nanti kalau sudah ada waktu pasti akan saya jawab seperti itu. Terus juga jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal pencet-pencet aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Seperti itu. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena akan ada konten setiap hari dari Cuan-Cuan Saham. Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Dan sepertinya kemarin yang saya rekomen pada jalan semua ya, selain Agro sama ESA yang fail. Jadi dan saya lihat teman-teman pada oke, saya bikin saham watchlist ya. Jadi mungkin insya Allah besok weekend saya bikinin lagi kalau ada yang menarik ya. Kalau nggak ada yang menarik ya nggak saya jadiin watchlist juga. Karena ada kriteria yang menarik untuk saya. Nanti kalau misalkan ada yang oke, insya Allah bakal saya bikin konten lagi kalau misalkan saya ada waktu. Seperti itu. Langsung aja kita akan masuk ke IHSG yang hari ini 0% ternyata ya, 0%. Tutupnya sama kayak kemarin, candlenya juga candle galau, ke atas nggak mau, ke bawah juga nggak mau. Dan transaksi hari ini 13,593 triliun, 13.000 triliun ya, cukup oke, cukup besar juga. Dengan pergerakan asing hari ini net buy 444 miliar di IHSG. Nah, dengan saham yang dibeli paling banyak Bukalapak. Nah, kemarin yang dia di net sell asing terus itu nurunin retail, sekarang udah mulai di cover, udah mulai dibeli ya. Lalu setelah itu ada Bank BCA 232 miliar, semakin bagus Bank BCA, closingnya juga bagus, nanti kita cek. Lalu Bank BRI 127,6 miliar, lalu Astra yang akhirnya rebound, kemarin udah kita cek ya beberapa hari yang lalu. Akra 33,4 miliar, DMMX ini juga cakep sekali. Cakep, ini mulai kelihatan ya. Uang itu sudah mulai berpindah. Yang kemarin waktu IHSG konsolidasi, uang tuh di bank-bank mini, bank-bank digital, bank-bank banyak lah itu. Sekarang udah pada mulai masuk ke blue chip, second liner, saham-saham. Ya udah mulai cakep lah. Pertanda dari bullish gitu, karena biasanya ya yang biasa terjadi itu memang kayak gitu. Kalau misalkan bursa mau bullish atau mau jalan ke atas, itu biasanya dimulai dari saham-saham blue chip dulu gitu. Blue chipnya jalan, habis itu second linernya ikut. Nanti kalau misalkan udah hit target, ya udah tinggal dia nggak bisa jalan lagi pada TP, terus nanti akhirnya pindah konsolidasi, pindah ke saham-saham market cap kecil kayak bank-bank mini dan lain sebagainya. Seperti itu. Tadi untuk yang dibeli asing ya, kita masuk ke yang dijualin asing. Ada Telkom 72,3 miliar, Bank Mandiri 27,3 miliar, Wijaya Karya atau Wika 17,1 miliar, United Tractor 15,2 miliar, INKP 14,5 miliar, SM Gear 14,1 miliar, SMRA 12,1 miliar. Seperti itu. Langsung aja kita akan masuk ke IHSG. Ke IHSG dulu ya. Dan sebenarnya saya sudah menduga hari ini tuh bakalan merah. Tanda-tandanya sudah terlihat jelas. Kalau misalkan teman-teman sering memperhatikan IHSG ya, saya lihatnya cuman pertama tadi pagi itu open gap. Itu dah, kalau menurut saya indikasi nggak bagus sih IHSG open gap itu. Tadi pagi dibukanya open gap, terus habis itu bursa regional itu merah semua.
Tokyo, Hong Kong, Shanghai, Singapura tuh merah semua. IHSG doang yang hijau. IDX, IHSG sama LQ45 doang yang hijau. Terus saya kayak pagi-pagi, wah ini udah bentuk-bentuknya kayak gini nih. Biasanya sesi kedua itu bakalan bantingan gitu. Terus juga apalagi ini hari Jumat ya, hari take profit sedunia. Tapi oke, ternyata marketnya dia ke bawah udah nggak mau lagi, ke atas pagi-pagi kan langsung loncat ke atas tuh, tapi belum dikasih breakout, akhirnya turun. Tapi dikasih ke bawah, demand mulai banyak lagi, akhirnya dia naik. Dan sekarang dia closing di 6139, tepat di area tengah-tengah ya. Kemarin saya update itu karena closingnya di sini, jadi supportnya ada di 6115, 6114, dan resistennya ada di 6270-an. Dan pas hari ini ke bawah nyentuh ke support, ke atas nyentuh di support, ke resisten. Jadi akhirnya closingnya kayak gini ya. Hari ini low-nya 6113, tapi high-nya 6179. Tuh, makanya seperti ini. Harusnya ya, kalau menurut saya harusnya tuh hari ini tuh hijau, tapi mungkin gara-gara Jumat jadi kayak gini candlenya, belum dikasih breakout tuh. Karena yang kita tahu juga ya, Jumat itu hari take profit sedunia, karena orang-orang yang pada pakai margin lebih suka ngeluarin uangnya dulu biar Sabtu Minggu nggak kena bunga, seperti itu. Nah, view-nya pun masih sama karena dia berada di tengah ini ya. Supportnya masih di 6115, resistennya ada di 6170. Dan kalau misalkan dia breakout 6170, target selanjutnya di 6245. Dan kalau bisa breakout 6250-an ini, saya yakin bagus banget karena ada cup and handle. Tapi kalau dari supportnya itu 6115, kalau misalkan jebol ya dia bisa ke sekitar sini. Ini 6066. Dan kalau jebol lagi baru mungkin sekitar 6030-an. Seperti itu. Untuk dari indikator kemarin walaupun naiknya lumayan, tapi indikatornya ke samping, makanya ada koreksi juga. Dan kemarin juga udah hit target dari bullish flag ini ya. Ini ada tiang, di sini ada benderanya, kotak ini bullish flag. Terus dia breakout, akhirnya naik pas kena target dan kena resisten, akhirnya dibanting pakai Bukalapak. Seperti itu. Jadi ya kalau saya sih bilangnya hari ini market lesu. Itu udah sesuatu yang wajar di hari Jumat itu. Marketnya nggak gerak kemana-mana. Kalau turun juga nanti biasanya false breakout, naik lagi. Kalau saham-saham yang bagus ya, misalkan turun gitu, nanti sama bandarnya dijagain, barangnya dimakan, dinaikin lagi. Tapi kalau breakout ke atas juga biasanya ditahan biar nggak breakout dulu karena marketnya tidak mendukung. Seperti itu. Dan Bukalapak pun hari ini udah nggak ARB lagi dan transaksinya besar lagi atau mata-mata mulai tertuju ke Bukalapak lagi. Dan semoga buat teman-teman yang kemarin, bukan teman-teman sih, saya yakin teman-teman di sini pada smart trader semua lah. Buat orang-orang yang pada kemarin ngomainin bintang 1 di Bukalapak sambil menghujat, ya semoga ya ya itulah. Soalnya apa ya, masa iya gitu nyangkut gara-gara Bukalapak terus marah-marah, padahal yang pencet tombol buy dia sendiri gitu. Terus juga kan nggak ada juga di kontraknya Bukalapak wajib memberikan cuan kepada investornya, atau Bukalapak wajib memberikan arah 7 hari 7 malam, kan nggak juga kan. Jadi memang inilah market, yang pencet buy teman-teman orang-orang sendiri, yang pencet sell juga orang-orang sendiri, yang untung juga buat sendiri, yang rugi juga buat sendiri. Jadi ya itulah makanya kenapa trading plan itu penting, jadi kita tidak akan bingung seperti itu. Mungkin tidak bisa banyak yang saya bahas di IHSG karena pergerakannya juga lesu ya, nggak kayak waktu naik atau waktu turun saya bisa bahas banyak. Tapi melihat pergerakan hari ini mungkin itu aja untuk IHSG. Yang penting batasi resiko. Kalau misalkan besok dia dekat resist lagi dan terlihat tidak dapat breakout, nah itu siap-siap bakalan swing low. Tapi kalau misalkan dia dekat support dan ada tanda-tanda rebound, siap-siap dia bakal swing high. Tapi kalau misalkan jebol salah satu, dia akan mencari support atau resisten selanjutnya yang sudah saya sebutkan tadi. Seperti itu. Nah, itu untuk IHSG. Sekarang kita mulai dari yang dibeli asing dulu aja deh. Bukalapak. Ini memang apa ya, kalau IPO besar tuh isinya juga pemain kakap-kakap semua sih ini. Nih ya, kemarin sudah saya bilang turunnya itu sudah semakin melemah ketika di sini. Saya kalau nggak salah kan 3 hari bikin konten Bukalapak terus ini. Ini waktu ARA tuh nggak saya bahas. Waktu ARB sekali 9 Agustus, 10 Agustus, 12 Agustus tuh saya bikin konten Bukalapak.
Terus udah kelihatan memang tanda-tanda pelemahannya waktu dia kesini ya 10 Agustus ini. Turunnya udah volume kecil. Terus yang ini Graveyard Stone Doji apa ya kemarin yang dikomenin sama salah satu subscriber itu. Setahu saya kan ini kan Dragonfly tapi ternyata salah. Graveyard Stone itulah nama candlesticknya. Dia juga udah ada tanda-tanda rebound walaupun masih lemah, tapi volumenya sudah bagus. Dan hari ini pun juga sudah tidak ARB lagi. Kemarin masih ARB ya, hari ini udah nggak ARB, volumenya pun juga semakin bagus. Tanda-tanda rebound udah kelihatan. Itu yang kemarin saya maksud ketika di sini bandar nurunin penumpang gitu. Karena saya yakin ya kalau misalkan mau diangkat bakalan lebih enak kalau barangnya dipegang bandar semua gitu. Biaya ngangkatnya nggak tinggi. Tapi kalau misalkan barangnya kesebar-sebar banyak, nah waktu ngangkat tuh kan bandar jadi harus makan barang banyak gitu. Jadi nanti biaya ngangkatnya bakalan lebih berat. Dan kalau saya lihat skenario nya seperti itu, diturunin dulu biar retail IPO pada TP dulu, ARB TP dikasih keluar nih juga TP. Nah, terus kalau barangnya udah dikumpulin sama bandar, baru habis itu jalan seperti itu. Belum sampai 850, artinya juga sekarang kondisi orang-orang yang beli di IPO masih pada cuan ya. Dan kita lihat aja setelah ini mau bagaimana, karena belum kelihatan juga kalau dari teknikal ya. Tapi kalau dari candle kecil lumayan bagus ini. Kalau misalkan besok dia rebound aja, dia bisa membuat higher low ya. Ini kan higher high, higher low. Nanti dia breakout 1015 bakal bikin higher high lagi, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low gitu, terus akhirnya naik. Seperti itu. Volumenya juga bagus. Kemarin sih yang volumenya bagus. 12 Agustus waktu dimakan di sini ya. Lotnya besar banget itu dimakan semua, ini volumenya besar banget. Dan setelah itu hari ini volumenya kecil-kecil. Tapi udah cakep untuk si Bukalapak itu. Tuh. Cuman ya sama, ini masih perlu dibatasi resikonya ya. Maksudnya jangan saya ngomong kayak gini besok, wah Bukalapak ada bagus nih kata Mas CCS nih, terus masuk tanpa trading plan, gitu jangan gitu. Lebih baik ya teman-teman harus tetap punya trading plan, masuknya di mana, terus stop lossnya di mana, seperti itu, targetnya kemana, gitu. Dan kalau untuk saat ini sebenarnya Bukalapak ini baru disupport di area 950 ini ya. Kelihatan ada support, sebelumnya dia juga rebound dari sini. Tapi kalau misalkan dia jebol 950 ya support selanjutnya di 910. Dan kalau dia jebol 910 ya dia bakal membuat support baru alias ke bawah sampai dia rebound. Seperti itu. Kalau resisten Bukalapak ada di 1010. Dan semoga apa ya, teman-teman yang pada pakai margin masuk Bukalapak udah pada exit. Saya sarankan sih, maksudnya kalau teman-teman belum jago itu lebih baik gak usah pakai margin. Bahkan kalau udah jago pun juga jangan pakai margin, sebisa mungkin jangan pakai margin lah, itu resikonya double-double soalnya. Tuh kecuali teman-teman udah jago sekali ya silakan aja. Seperti itu. Untuk Bukalapak, kalau menurut saya ini sudah konfirmasi pertama. Konfirmasi pertama itu dari candle. Selalu saya bilangin ya, kalau rebound atau breakout mau reversal itu konfirmasi pertamanya dari candle. Candlenya udah lumayan oke, nanti konfirmasi kedua kapan? Ketika dia membuat swing low. Ini kalau dia rebound artinya kan arah ke atas. Nah, waktu dia bikin swing low atau waktu koreksi, apakah dia membuat higher low? Kalau dia membuat higher low, ya itu namanya udah tanda-tanda reversal. Apalagi dia bikin higher low terus breakout higher high. Nah, ini udah bagus kalau udah kayak gini ya. Tapi kalau masih sekarang ini baru konfirmasi pertama. Ini masih spec buy sih. Harusnya teman-teman masih harus, resikonya masih lumayan besar. Seperti itu. Kalau memang teman-teman suka tunggu konfirmasi, bisa tunggu setelah dia nanti datang swing low ya. Tapi kalau misalkan ternyata dia nggak swing low ya, nggak tahu juga. Bisa masuk sekarang silakan. Yang penting stop lossnya jangan lupa. Seperti itu. Lihat hari ini juga si CG mulai nampung ya setelah kemarin dia buangin barang. Nih, dia IPO tanggal berapa kemarin? Tanggal 9 aja lah ya waktu kita lihat di ARB. 9 Agustus. 9 Agustus. Nah, yang buang barang kan juga CG. Ini yang saya maksud dengan short selling bisa, atau markdown bisa, atau menggoyang penumpang pun juga bisa. Biar retailnya pada keluar ya. Nih, CG sendiri yang nurunin 9 Agustus. Terus 10 Agustus waktu masih ARB juga CG-nya nggak kelihatan. CG-nya di bawah nih, dia buang kecil doang. Terus 10 Agustus, 11 tuh libur kemarin. Terus 12 CG masih yang jualan. Tuh.
Dan hari ini CG mulai nampungin lagi. Tuh, kalau yang saya lihat ya, untuk data yang ada selama beberapa hari ini, yang punya barang banyak itu si CG sekarang. Nah, dia baru mau menggoyang penumpang dulu, biar nggak langsung terbang dulu ya. Tuh, orang yang punya supply itu kan yang bisa mengontrol pergerakan. Itulah. Jadi, tapi juga jangan berpatokan dengan kode broker juga ya. Dia bisa aja ganti baju kapanpun, dia pindah ke broker yang lain pun juga bisa. Cuma untuk saat ini dia masih secara gamblang pakai CG-nya ini. Seperti itu. Untuk view menurut saya masih bagus, walaupun ini sangat spekulatif ya. Saya cuma lihat benchmark dari saham-saham teknologi di Indonesia dan juga saham-saham teknologi di luar negeri sih. Tuh, jadi kalau menurut saya terlepas dari valuasinya atau pendapatan yang masih negatif dan lain sebagainya, saya tidak menganalisa sampai sana. Saya cuma lihat benchmark dari saham-saham teknologi yang lain. Cukup menarik. Ini cuma baru diguncangin aja sebelum berangkat kendaraannya. Seperti itu ya. Tapi ingat, selalu batasi resikonya. Lanjut kita cek BBCA yang kok menarik, dia closing di atas 32.000 ya. Nah, ini kemarin saya bahas ya. Kemarin atau lusa? Kayaknya kemarin deh. BBCA pasti resisten trend lainnya ini yang saya garis warna biru. Nih. Kalau misalkan nggak berhasil breakout sih, ya udah wassalam, bisa koreksi swing low lagi. Tapi ternyata hari ini dia breakout, volumenya pun lumayan sih. Tapi tidak terlalu besar ya. Biasanya kayak gini rawan false breakout. Tapi kita lihat aja besok. Seperti itu. Apakah ada gap? Kemarin high-nya 31.600, hari ini low-nya 31.625. Jadi ada gap ya. Walaupun cuma satu tick doang, tapi bagusnya dia udah breakout dari downtrend channel ini. Ini tanda-tanda reversal yang bagus sih. Cuman kalau menurut saya yang masih kurang bagus cuman dari volumenya aja. Dia udah ada asingnya mulai masuk lagi, udah breakout juga, volumenya aja yang masih kurang besar. Seperti itu. Mungkin besok skenario-nya Senin dia mau retest dulu bisa juga. Dia ke low-nya lagi sekalian nutup gap satu tick itu. Terus habis itu baru volume besar bisa juga. Yang pasti sekarang area 31.500 udah menjadi support seharusnya. Seperti itu. Tapi kalau untuk area resistennya ada di 33.000. Itu untuk BBCA. Dan kalau dia bisa breakout 33.000 itu baru cakep sekali. Nanti kalau dia udah konfirmasi breakout, nanti saya hilangin ini downtrend channelnya. Karena udah nggak downtrend lagi ya. Dan kalau misalkan dia bisa breakout 33.000 akan ada pattern yang namanya double bottom. Ini bottom 1, ini bottom 2. Dan target kenaikannya ada di sekitar sini 36.000 ya, deket-deket all time high-nya dia lah, dengan catatan berhasil breakout 33.000 itu. Jadi kalau sekarang ya masih skenario doang. Apakah bisa terjadi? Jelas bisa. Apakah bisa tidak terjadi? Jelas bisa juga. Seperti itu. Dan kalau breakout 36.000 saya yakin bakalan bagus sekali BBCA ini. Apakah cup handle? Bisa juga. Yang penting dia breakout all time high dan breakout higher high. Dia bakal mencari high baru. Seperti itu. Target dulu dah 33.000. Dan buat teman-teman kalau pengen masuk ya bisa masuk di 31.500. Tapi kalau amannya yang support kuat itu ada di 31.000. Tuh, kalau mau ngincar double bottomnya ya, dapat 9% dari BCA, tunggu aja setelah dia breakout double bottom. Terus dia juga ada corporate action, yaitu mau stock split. Tapi kita lihat dulu aja nanti stock splitnya apakah bagus atau jelek. Karena kalau takutnya dia juga bisa distribusi ke retail ya. Karena ya kayak kasusnya HMSP, Unilever gitulah. Sebelumnya harganya mahal, retail gak bisa beli, di stock split biar murah habis itu distribusi ke retail terus. Seperti itu. Tapi nanti kita lihat dulu aja. Karena sekarang belum terjadi, masih sekedar asumsi, belum ada konfirmasi. Buset, dah kayak puisi ya. Si. Lanjut kita ke ASI. Wah, jadi nyebutnya nggak Astra ini saya. Oh, ini dalamnya belum ya. Hari ini juga ada akumulasi melanjutkan dari kemarin ya. Kemarin dia diakumulasi Avengers, broker GGGG itu. Bagus-bagus. Hari ini pun juga ada big akumulasi dari Bank BCA. Lebih gila lagi nih kalau menurut saya. Bayarnya cuma 8, yang beli cuma 8 broker doang, yang jualan 55. Ini mau pakai view bandarmologi apapun, kelihatan hari ini jelas big akumulasi. Seperti itu. Bagus kalau menurut saya ada perjalanan ke 33.000. Dan kalau kita lihat hari ini aja average-nya dia 32.000 untuk 124 miliar nih ya si YU ini. Artinya ya ada orang yang punya duit 124 miliar, average-nya di 32.000. Nah, tujuannya dia kira-kira cari untung atau cari buntung.
Itu aja di logika sendiri. Kalau cari untung ya pasti bakal diangkat dari di atasnya 32.000 ini. Itu logika simpelnya mengetahui harga average. Ada ilmunya juga sebenarnya VWAP, ada indikatornya juga. Volume, weighting, average price. Tapi itu untuk intraday ya. Nanti kepanjangan saya bahas ya. Pokoknya itulah. Untuk BBCA kalau mau saya targetnya 33.000. Nanti kalau dia breakout 33.000 dengan volume yang besar tuh baru cakep sekali. Saya yakin bursa IHSG juga bakal to the moon. Tuh, lanjut kita ke Astra. Yang hari ini udah naik. Kemarin udah kita cek ya, tanda-tanda reboundnya udah kelihatan. Dan hari ini beneran naik. Nih. Ini juga dia berarti udah breakout dari bullish flag ini ya. Ini hari apa itu saya lupa. Ini kan terakhir kan dia kan udah divergent. Harganya turun, tapi indikatornya naik. Terus dia sudah tidak membuat lower low karena low-nya di sini 4640, sedangkan di sini harganya 4650. Artinya sudah membuat lower high walaupun cuma satu tick ya. Dan akhirnya dia rebound. Di sini dia golden cross. Artinya divergent terakhir ini sudah terkonfirmasi juga. Nah, ini kan ada divergent baru ya. Harganya ke samping, ke bawah, tapi indikatornya ke atas. Terkonfirmasi dan akhirnya dia rebound. Tuh, reboundnya udah lumayan. Di sini sempat konsol, bikin yang namanya bullish flag, dan dia sudah berhasil breakout hari ini. Kemarin fast break mungkin, volumenya kecil juga. Kalau hari ini saya yakin udah breakout ini. Bagus juga, dia nggak meninggalkan gap ya. Hari ini low-nya 4960, kemarin high-nya 4960 juga, nggak ada gap. Dan dari target bullish flag-nya ini, targetnya adalah setinggi tiang benderanya, yaitu ada di sekitar sini, 5180, seperti itu. Cuman perlu diingat, untuk si Astra ini masih ada di downtrend channel ya, baik yang di sini maupun di sini juga. Jadi ya, bakalan agak tersendat, tapi harusnya oke. Kelihatan juga hari ini nggak bisa closing di atas ini, garis hijau yang dalam ini. Karena masih ada tekanan sellernya seperti itu. Cuman kalau menurut saya ini udah bagus banget kok saham-saham blue chip ini. Dan kalau menurut saya mungkin itu ya skenarionya sama, dia ke 5.400, terus habis itu nanti bakal bikin head and shoulder seperti itu. Nih, ini kan shoulder kirinya udah jadi ya. Kalau dia kan target flagnya kan sampai ke sini sekitar 5.200, tapi ya nggak tahu juga kalau misalkan ditarik sampai 5.400 itu shoulder kiri udah. Terus habis itu nanti sampai ini dia baru mau bikin headnya sampai ke sana ya berarti ya 5.400. Terus habis itu gagal, turun dulu, bikin shoulder kanan seperti itu. Tapi ini hanya skenario ya, karena saya suka bikin skenario biar nanti kalau dibeli dan udah jalan nggak bingung. Tapi bukan saham saya ya, saya nggak kurang oke main di blue chip, capital gainnya kurang enak. Tapi ya oke lah buat teman-teman yang butuh saham yang agak tenang seperti itu. Dia juga kena resisten di sini pas. Ini kan sebelumnya support ya di sini. Di sini dia support, di sini dia support, di sini dia jadi resisten, di sini dia jadi resisten, di sini juga dia masih belum berhasil breakout. Artinya saat ini harga Astra ada di pucuk. Lebih baik tunggu breakout sekalian aja. Seperti itu. Cuman kalau udah kayak gini bentuknya ya, saya yakin 100% breakout sih harusnya. Kecuali nggak tahu lah nanti ada apa. Ini juga dia udah terlihat ada akumulasi walaupun masih tipis ya. Arahnya udah ke atas dikit. Padahal volumenya juga udah mulai hijau-hijau akhir-akhir ini. Dan hari ini dia netral, tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi bagusnya hari ini dia udah closing di atas EMA 50 untuk si Astra ini. Tinggal kita tunggu golden cross-nya, pasti bakalan cakep EMA 20 memotong EMA 50. Tapi setidaknya dia udah di atas EMA 50. Kita tinggal tunggu deh konfirmasinya aja apakah jebol ke bawah lagi atau enggak. Seperti itu. Itu untuk Astra. Lanjut kita cek DMMX. Ini juga saya rasa sudah breakout DMMX. Ini konten yang kemarin saya bahas ya. Waktu yang saham apa? Saham watchlist saham menarik lah. Nah, kita coba lihat potensinya apakah dia benar-benar sudah breakout. Terakhir DMMX naik dengan gila. Dengan gila nggak tuh? Dan akhirnya dia di sini sempat konsolidasi. Saya pakai candle kecil biar kelihatan ya. Nah, kan di sini dia konsolidasi nih. Sekitar 3.200. Nah, di sini dia masuk ke 3.200, ini turunin dikit lah ya. Nih, dia masuk ke area ini, lalu kena 3.200, akhirnya konsol. Kemarin di sini sempat fast breakout.
naik tapi turun lagi. Terus akhirnya hari ini sudah berhasil closing di atas 3.200 seperti itu. Tapi belum ada konfirmasi juga. Artinya harus kita lihat apakah nanti ketika ini kan bentuk-bentuknya dia mau swing low kan. Kalau dia koreksi, apakah nanti dia bisa bertahan di 3.200. Kalau misalkan di 3.200 sudah bagus, itu artinya udah konfirmasi breakout. Dan kalau menurut saya kalau teman-teman pengen masuk ke DMMX ini ya, masuknya bisa di 3.200 saja. Itu malah bagus, udah buy on breakout, sudah retest. Seperti itu. Ini juga kalau misalkan dia sampai dead cross artinya terjadi divergent ya. Karena harga ke atas tapi indikator ke bawah. Itu artinya ada tanda pelemahan dan memang target penurunannya sampai 3.200 lagi. Jadi nanti tinggal dilihat 3.200 mentok-mentok 3.120 lah. Seperti itu. Tapi kalau misalkan dia rebound dari 3.200 ada potensi bikin cup and handle. Nih. Ini kita lihat view kecilnya dulu ya. Ini ada cup dan kalau dia turunkan nanti dia bakal bikin handle ya. Tuh, kalau misalkan breakout udah all time high pokoknya. Seperti itu. Tapi kalau view besarnya ya kalau menurut saya udah cakep sih ketika dia udah breakout ini. Walaupun dia barusan dead cross ya, tapi kenaikannya belum ada pelemahan dan ini masih bisa golden cross lagi untuk naik lebih tinggi. Mungkin dia mau bikin swing high terakhir pun bisa juga ya kalau misalkan nanti dia mau divergent untuk tanda-tanda pelemahannya. Tapi untuk saat ini masih belum kelihatan. Dan kalau misalkan ini benar-benar bullish flag, harga target kenaikannya adalah setinggi tiang bendera sama ya. Itu ada di sekitar sini. 5.000. Tapi harus kita pantau terus ya, nggak gara-gara saya bilang 5.000 pokoknya beli di MMX tuh tahan sampai 5.000 karena CCS bilangnya kayak gitu. Itu enggak, harus tetap kita pantau. Tapi kalau misalkan dia ternyata di 4.750 dari reversal gimana, nggak mau kita lepaskan malah PR kan nanti cuannya tergerus lagi seperti itu. Tapi masih menarik di MMX ini kalau menurut saya. Cuma yang kayak gini rawan fast breakout ya teman-teman ya. Oke, saya baru lihat ini yang kayak gini rawan fast breakout karena volumenya masih kecil-kecil tuh. Tapi kalau dari volume intraday-nya sih sudah bagus sebenarnya. Antara fast breakout kalau nggak butuh retest dulu biasanya kalau yang kayak gini. Nanti dilihat aja ketika di 3.200 apakah aman atau tidak. Seperti itu. Hari ini juga ada small distribution dan netral ya. Tuh. Dan broker TF keluar lagi. Tapi kalau dibandingkan yang dia serok di sini masih banyakkan yang dia serok. Kita lihat dulu aja. Dan memang trading bandarmologi itu hanya untuk konfirmasi aja. Kalau untuk trading ya memang ke teknikalnya. Dan kalau saya lihat DMMX teknikalnya masih bagus. Tuh. Tuh worst case scenario apakah ada? Oke. Saya juga bikin worst case scenario ya. Mungkin dia bisa bikin tracing wedge. Dan kalau jebol target penurunannya bisa sampai ke sini lagi 2.940. Seperti itu. Makanya teman-teman harus punya stop loss. Tuh. Tuh aja. Batasi resikonya lah. Itu untuk DMMX. Lanjut kita coba cek yang dijualin asing. Apakah ada yang menarik? Apa yang menarik ya yang dijual asing ya? Excel aja lah. Ini kok bagus, ada di area buy yang bagus ini Excel ini. Sebenarnya saya sering bahas Excel ya, tapi saya lihat harga closingnya kok bagus seperti itu. Nah, Excel kita masuk ke view besarnya dulu. Terakhir dia turun dari harga 2.900 atau 3.000-an ya sampai ke harga sini sekitar 2.000. Lalu di sini dia divergent, lalu dia bikin falling wedge. Nah, mungkin kira-kira kayak gini ya. Dia divergent, harganya turun terus, tapi indikatornya naik terus. Ini ya waktu di sini dia indikator naik terus bikin falling wedge, terus di sini dia diakumulasi terus dan akhirnya breakout dengan volume yang besar. Targetnya sebenarnya cukup sampai ke sini 2.400 ini, tapi dia berhasil lebih bahkan sampai ke 2.750. Setelah itu dia koreksi sampai 2.400 lagi dan mulai naik lagi. Untuk XL ini katalisnya banyak banget ya teman-teman ya yang saya baca. Ada dia mau mengakuisisi link, ada dia mau kerja sama BABP, itu
bakal menarik. Terus juga ada 5G juga di Excel, dan dari technical pun kalau menurut saya juga menarik untuk si Excel ini, karena saya melihat ada potensi yang bagus dari saham Excel. Ini pertama, dia ada calon double bottom ya, tapi belum terkonfirmasi. Syaratnya harus breakout 3000. Itu kok dia breakout 3000, saya yakin ke 4000 itu minimal, karena target minimalnya sampai ke sana ya. Nih, misalkan double bottom gini. Nah, sampai 3.900-an tuh lah. 3.900, 4.000-an. Dan kalau dia sampai ke sana, dia bakalan breakout channel downtrend yang ini. Dari tahun 2015 ini kan dia membuat channel kan waktu turun, channel YouTube, channel downtrend. Dan dia bakal breakout. Artinya dia bakal nge-break downtrend channel yang ini dulu. Dan harusnya kalau downtrend channel yang kecil ini, minor mungkin ya, kita sebut yang majornya yang gede ini, yang dari harga 7.000 sampai harga 6.800 ini, yang ini kita sebut minor. Kalau misalkan dia breakout minornya, ya setidaknya tren minornya dia sudah tidak downtrend lagi. Opsinya tinggal uptrend atau sideways seperti itu. Tuh yang pasti cakep sih harusnya Excel ini. Dan terakhir kemarin dia sampai ke sini 2780 area resisten ya. Terus akhirnya dia turun lagi. Dan saat turun pun dia membuat pattern reversal. Nih ya, dia turun bikin pattern reversal. Apa itu patternnya? Patternnya adalah inverted head and shoulder. Nih. Nah, ini dia baru mau bikin shoulder kanan. Kalau misalkan nanti dia bisa breakout 2700, kalau menurut saya plan sampai ke 4000 itu bisa. Menurut saya ya. Tuh, tinggal ya di maintain aja sambil jalan. Kenapa kok saya bilang bisa? Karena kalau misalkan dia breakout inverted head and shoulder, target kenaikannya itu adalah ke sini sampai 3070. Dan teman-teman ingatkan tadi pembahasan saya, kalau misalkan dia bisa breakout 3000, dia bakal sampai mana? Nah, itu kira-kira skenario nya kalau menurut saya seperti itu. Jadi PR-nya sekarang adalah breakout 2720, dan kalau berhasil breakout dia bakal inverted head and shoulder-nya konfirmasi lalu menuju ke arah 3000-an. Dan kalau breakout 3000 ada double bottom menuju ke arah 4000. Cuman ya ini bukan skenario 1 hari, 2 hari, 3 hari gitu, enggak ya. Ini skenario ya mungkin sampai akhir tahun, beberapa bulan pun juga bisa. Cuman yang artinya Excel ini menarik kalau menurut saya seperti itu. Ini juga kalau menurut saya ada di area buy. Area support kuatnya ini kan di 2550 ini, yang dia sampai bikin gap waktu dia naik ya. Tuh, 2550 tuh base buy-nya Excel bener. 2550 sampai 2520. Tapi kalau dia jebol 2500 ya ada potensi dia bisa ke sini 2400 lagi, 2380. Tuh, jadi kalau misalkan mau masuk mengincar shoulder kanannya ya bisa masuk di dekat-dekat 2550. Nanti arahnya ke atas, dan kalau breakout 2720 baru ke atas lagi. Cuman apakah skenario bisa tidak terjadi? Ya jelas bisa juga. Yang penting batasi resikonya. Tuh. Hari ini dia mulai ada small distribusi. Masih small ya. Tapi kalau dilihat dari akumulasinya masih banyak akumulasinya kok. Ini bandar movementnya ini. Seperti itu. Menarik, dia juga masih strong uptrend. MA20 di atas MA50 dan harga berada di atas MA20. Mungkin baru retest MA20 pun bisa juga, karena kemarin baru breakout MA20, hari ini baru retest ya. Masih bagus lah kalau menurut saya Excel ini. Dan kalau menurut saya ini kesempatan yang bagus untuk buy, karena berada di harga murahnya. Sekitar 2500 sampai 2600 itu Excel area entry kalau mau buat main jauh ya. Kalau teman-teman cari referensi saham buat swing, ini menarik sih kalau menurut saya. Seperti itu. Lanjut, coba kita cek Pegas. Ada yang dijualin asing juga ya Pegas ini. Apakah dia mau ikut-ikut yang lain, mau reversal juga, atau masih melanjutkan downtrend? Mari kita lihat. Cukup menarik. Ini saya lihat mungkin dia mau bikin cup handle bisa juga ya. Sama skenarionya. Artinya memang penurunan terakhir itu sudah tidak didukung oleh market. Makanya terjadi divergence. Saham-saham pada turun, tapi indikatornya itu pada ke atas. Ini Pegas juga sama. Dia ke atas lagi juga. Sedangkan harga ke bawah, dari sini dia ke bawah, dari sini dia ke bawah, ke bawah lagi. Tapi akhirnya divergennya semakin menguat dan dia rebound. Sebenarnya belum ada konfirmasi selama dia belum breakout sini ya. 1085. Oh ya, ini Jogja hujan. Semoga tidak mengganggu ya suaranya. Nih.
Kalau dia breakout 1085, saya yakin Pegas ini bagus sekali. Tapi kalau dilihat dari potensinya, divergent dan lain sebagainya, kalau menurut saya sih bisa dia breakout 1085. Nah, ini yang saya maksud tadi, terlihat jelas kayak mau bikin cup and handle di sini ya, 1045 ini. Ini cupnya. Nah, ini calon handle yang mau dia buat. Artinya kalau misalkan dia breakout 1045, saya yakin dia bakal breakout 1085. Dan kalau dia breakout 1085, bakalan ada double bottom 1 dan bottom 2. Lalu target kenaikannya ada di sekitar sini, 1190, pas area resisten juga. Dan kalau misalkan dia sampai ke sana, artinya dia bakal breakout downtrend channelnya ini. Waktu dia koreksi kemarin ya, ini kan waktu dia koreksi kan dia bikin channel nih, naik turun naik turun naik turun. Ini trennya baru turun sekarang. Dia ada tanda-tanda reversal tapi cukup menarik seperti itu. Dan mungkin nanti di 1210 dia mau bikin inverted head and shoulder pun bisa juga ya. Kelihatan juga shoulder kirinya udah ada ini. Mungkin nanti skenario-nya gitu, sampai 1200-an dia turun dulu. Kayak sih yang saya omongin ke PTBA kemarin ya. Ini shoulder kiri, ini shoulder kanan yang baru mau dia buat. Nanti sampai 1200, terus akhirnya turun dulu. Nah, terus habis itu baru target inverted head and shoulder-nya baru cukup menarik. Seperti itu. Ini ya enaknya punya skenario. Maksudnya kita bisa berencana. Bisa merencanakan lah saham itu geraknya gimana. Jadi nggak bingung. Dan skenario jeleknya pun juga harus punya juga. Seperti itu. Dan kalau menurut saya skenario jeleknya tinggal pasang stop loss saja. Dia kalau misalkan jebol sini 995 atau area 1000 ya, kalau jebol dia bisa ke low-nya lagi sekitar 975. Tapi karena jaraknya pendek, saran saya sih stop loss mending di bawah 975 sekalian. Seperti itu. Cukup menarik. Saham-saham blue chip second liner udah pada mulai tanda-tanda rebound ya. Hari ini juga tapi ada big distribusi untuk si Pegas ini. Tapi yang menarik ini ada frekuensi analyzer-nya besar, nge-spike. Ini artinya apa? Artinya ada yang beli besar dalam satu kali beli gitu. Misalkan contoh kalau misalkan retail tuh belinya sejuta, satu orang 1 juta, satu frekuensi 1 juta gitu. Tapi kalau frekuensinya besar, ini artinya misalkan ada yang sekali enter beli 10 miliar misalkan kayak gitu. Dan siapa yang melakukan? Ya jelas bukan retail. gitu logikanya. Cukup menarik untuk Pegas ini juga. Tinggal sesuaikan aja entry-nya, mau entry di mana. Kalau entry setelah cup handle, ya berarti entry setelah dia breakout 1045. Atau kalau dia mau entry setelah double bottom, ya entry setelah 1085. Ini mungkin bisa jadi solusi teman-teman yang masih pada nyangkut Pegas ya, kalau ada di sini. Tapi kalau mau buy on weakness, bisa tunggu di 995. Atau kalau misalkan dia nggak bikin cup handle, bisa aja dia bikin ascending triangle. Gini nanti jadinya. Nah, kira-kira gini. Ya nanti dia naik, terus habis itu turun, terus habis itu baru breakout. Nah, itu bisa kalau misalkan dia mau skenario pakai ascending triangle. Nah, tinggal disesuaikan aja mau antri setelah breakout atau tunggu waktu buy before breakout. Kalau saya sih sukanya buy before breakout ya. Cari saham yang potensial, setupnya bagus, tungguin, nanti breakout udah bagus banget average-nya. Seperti itu. Cuman ya harus sabar. Tapi saya lebih suka sabar daripada ngejar-ngejar ya. Kalau buy on breakout tuh rasanya balapan gitu. Kalau saham breakout tuh tiba-tiba langsung kenceng. Biasanya sih kayak gitu ya. Tapi itu style masing-masing sih. Silakan teman-teman bisa menyesuaikan juga. Atau kalau dilihat dari space-nya sih kayaknya nggak ascending triangle ya. Karena ascending triangle itu biasanya 3 swing. 1, 2, 3 baru breakout. Tapi kalau dilihat udah mau sampai pucuk gini, mungkin besok udah bisa breakout pun bisa juga. Seperti itu. Untuk Pegas. Lanjut coba kita cek yang merah-merah hari ini. Sepertinya masih dihiasi oleh saham-saham bank digital ya, bank mini. BABB kemarin udah saya bahas belum sih? Saya lupa. Kayak belum saya bahas ya. Atau udah pernah ya? Saya bahas aja deh. Mungkin barangkali ada teman-teman yang masih nyangkut di BABB, siapa tahu bisa jadi view ya untuk BABB ini. Kenapa BABB masih koreksi? Sebenarnya kelihatan sudah tanda-tanda koreksinya itu. Dari mana? Dari divergennya dia. Nih. Nah, teman-teman bisa lihat ya.
Ini harga pertama dia udah hit target untuk si BABP ini. Target apa? Target penannya. Nih. Di sini kan dia bikin bullish penan kan. Naik terus bikin bullish penan. Terus habis itu dia breakout, sempat breakdown dulu. Breakdown ke bawah, terus dia bikin double bottom dan akhirnya naik ke atas. Dan target dari bullish penannya itu ada di pas kali kena sama harga-harga terakhir lah. Beda beberapa tick doang lah. Inilah, kemarin dia high-nya ada di 630, ini target bullish flag-nya ada di sekitar 635. Tuh, artinya pertama target udah hit yang pertama. Yang kedua, divergennya cukup kuat. Artinya naiknya ini tidak dengan dukungan market. Nih, harganya ke atas, tapi indikatornya ke bawah. Ini kalau misalkan dia sampai dead cross, wah salam sih. Ini daily soalnya. Saya rasa kalau misalkan dia sampai dead cross ya, bisa sampai ke sini 350-an. Saya nggak nakut-nakutin ya, cuman kasih tahu potensi terburuknya aja. Seperti itu. Kedua, dia ada divergen. Artinya kenaikan semakin melemah. Walaupun di daily masih belum confirmation ya. Kita coba lihat pakai time frame kecil. Nah, time frame kecil juga sebenarnya time frame kecilnya sudah konfirmasi. Ini harga ke samping cenderung ke bawah, tapi naiknya tinggi banget. Itulah makanya dia koreksi seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Dia harganya semakin naik, tapi volumenya semakin turun. Tuh. Makanya terjadilah dia koreksi. Nggak tahu nanti beritanya mau BABP bla 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 bla, nggak tahu. Tapi karena saya trader, ya saya lihat dari teknikal. Dan kalau menurut saya, kenapa dia koreksi? Karena jawabannya seperti ini. Pertama dia divergen, kedua udah hit target, setelah itu dia juga volumenya semakin menurun. Akhirnya dia turun. Nah, terus kira-kira turunnya sampai mana? Kalau menurut saya sih, supportnya dia itu ada di area kotak pink ini. Ini cukup lebar, tapi itu area yang kuat ya, area demand. Itu sekitar 450-an, jadi mungkin besok sudah selesai ARB-nya, semoga lah ya. 450-an sampai 410. Itu support pertama. Cukup kuat area ini. Dan dia pun juga belum retest ya setelah breakout ini. Breakout belum di retest langsung jalan. Mungkin ini dia baru mau retest, bisa juga. Dan mau lanjut naik lagi pun bisa juga ya. Misalkan mau swing kelimanya, Elliott Wave, swing 1, 2, 3, 4, nanti swing kelima bisa juga. Tuh. Jadi bisa pantau di sekitar 450 kalau teman-teman mau masuk ya, tapi harus money management yang sangat bagus. Kalau teman-teman beli sekali di 450 ternyata dia sampai 410 ya itu wassalam juga sih. Seperti itu. Tapi kalau misalkan 410 atau 400 lah, angka 400 itu jebol, saya rasa dia bisa sampai 356. Tuh. Jadi kita lihat aja nanti kira-kira yang mana untuk si BABP ini. Sisi bagusnya apa? Penurunannya volumenya semakin kecil. Artinya penurunannya pun juga semakin melemah. Ini kayak yang saya bahas kemarin di Bukalapak ya. Turunnya semakin melemah, artinya power tuh semakin berkurang. Ini waktu dia naik, volumenya juga semakin turun. Waktu dia turun, volumenya juga semakin turun. Artinya turunnya ini dia udah semakin melemah. Kalau saya rasa dia bakal bereaksi sih di kotak pink ini. Setidaknya range-an sekitar 410 sampai 450 lah. Tuh, tinggal dilihat aja di situ. Untuk apakah harus cut loss, apakah harus average down dan lain sebagainya, saya kembalikan teman-teman analisa seperti itu. Kira-kira resikonya sebesar apa yang teman-teman bisa terima. Tuh. Kemarin juga akhir-akhir kelihatan dari distribusi terus BABP ini. Tapi ya tidak pasti jelek kok distribusi itu. Kalau menurut saya itu sih toleransinya 410 ini. Kok sampai dia jebol 400 lah. Dia jebol 400 udah kurang bagus kalau menurut saya. Seperti itu. Itu untuk BABP. Semoga membantu. Lanjut kita cek friend. Friend hari ini juga ARB ya. Padahal ini saham ada hajatan juga. Saya bersihin aja. Nah, hari ini friend ARB dengan volume yang kecil. Sama, ini dia juga udah divergen ya. Dan worst case scenario sih dia bisa sampai ke sini 125-an ini. Nih, area 125. Target dari divergennya. Cuman sebelum 125 ada 135 yang menjadi supportnya dia. Jadi ini sama juga kasusnya. Cuman kalau di daily sih konfirmasinya baru sekarang. Ketika harga naik, tapi indikator turun. Yang terjadi dia divergen, tren semakin melemah, dan koreksi. Di sini juga dari pattern kelihatan banget ada rising wedge. Dan dia berhasil breakdown. Dan akhirnya dia breakdown turun ya. Tuh, itu juga bisa untuk dari view chart patternnya.
Nah kalau kita cek pakai time frame kecil 1 jam misal, saya kan pasti kelihatan divergennya. Oke, ternyata malah nggak ada kalau di time frame kecil ya. Indikator ke atas, harga juga ke atas. Kalau di 15 menit, nah ini baru ada divergennya di 15 menit. Indikator ke atas, divergennya harga ke atas, indikatornya ke bawah. Seperti itu. Dan kalau saya lihat di view 1 hari ini udah lumayan serem sih, karena hari ini dia barusan dead cross, artinya divergennya daily sudah terkonfirmasi. Kalau menurut saya ini friend arahnya ke bawah, dan saya lihat dia bikin pattern yang namanya descending triangle, makanya dia koreksi ya. Nih neckline-nya di 144 dan di sini ada descending triangle. Nah ya, ada segitiga. Kalau ke atas ascending triangle, kalau ke bawah descending triangle. Tuh, dan akhirnya dia turun. Dan target penurunannya kalau by teori ya dari swingnya ini. Bisa sampai sekitar 120. Tuh untuk friend. Ini by teori. Apakah bisa sampai sana? Kalau menurut saya harus kita pantau juga. Karena dia juga bakalan melewati area support yang kuat juga untuk friend ini di 135 ini. Terus setelah itu di 125 juga ada support kuat, dan nanti baru akhirnya ke 120. Tinggal kita lihat aja friend ini mau sampai mana. Kalau dari corporate action pun bagus juga, dia kayaknya juga kemarin habis right issue ya, dan targetnya harusnya lumayan ini. Tuh, dia juga divergent dari volume juga, harganya semakin naik tapi volumenya semakin turun, makanya dia koreksi. Terus harus gimana mas kalau udah tahu kayak gini? Ya batasi resikonya. Kira-kira teman-teman bisa nanggung minus sampai mana? Oh saya nggak masalah mas, saya mau investasi friend kok. Dia balik ke 50 juga saya share lebih banyak. Ya nggak usah cut loss kalau strateginya kayak gitu. Tapi kalau wah saya trader mas, modal saya mepet, saya kemarin beli di 144, ya udah harusnya udah keluar kayak gitu. Jadi kalau untuk keputusan jual beli yang menentukan teman-teman sendiri, karena perspektifnya beda. Misalkan saya suruh CL aja gitu, ternyata itu 100% modal teman-teman di situ dan itu minusnya udah banyak, kan kacau juga ya. Jadi saya cuma memberikan view, dan ya semoga itu membantu buat teman-teman. Teman-teman tinggal berarti ada potensi ke sana, potensi ke sana, potensi ke sana. Saya harus ngapain nih? Saya udah gak punya cash, yaudah cut loss aja, nanti bisa serok di bawah misalkan kayak gitu, atau masukin ke saham lain. Atau misalkan saya masih punya cash kok dan rencana friend saya mau sampai breakout double bottom, ya gak apa-apa juga, tinggal serok lebih banyak, nanti dia rebound breakout double bottom lebih cakep juga. Jadi itulah gunanya si skenario. Itu untuk friend. Lanjut coba kita cek apa ya, batubara kemarin udah ya, dan hari ini kalau menurut saya koreksi yang wajar karena kemarin habis naik. Kita cek yang hijau-hijau aja. Agro, kita lihat agro. BRI Agro Niaga yang hari ini rebound. Nah, hari ini agro closingnya di 2420. Nggak tahu ya, kalau menurut saya sih ini bukan tebar fear atau apa. Kalau menurut saya ini pullback tuh, karena kalau teman-teman ngikutin kan kemarin kan agro ini udah breakout double bottom, ini double top, top 1, top 2, terus habis itu breakdown turun dan belum di retest. Nah ini hari ini pullback, kelihatan dari naiknya besar tapi volumenya kecil waktu dia naik ini tuh, dan ini biasanya jebakan biar bisa keluar gitu. Dan kalau kemarin kan kalau dicek dari double topnya si agro itu kan targetnya sampai ke sekitar berapa itu kemarin. Ini kan anggaplah neckline-nya di sini ya 2420, karena hari ini retestnya sampai sana. Target penurunannya ya berarti nih, target penurunannya dari sekitar 1900-an atau 2000. Itu kalau dari double topnya ya sampai ke sana. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya hari ini naiknya agro ini kurang bagus. Tapi kalau ternyata besok bagus dan dia berhasil breakout lagi ke atas terus lanjut ke atas, ya bisa juga, karena saya hanya menganalisa. Tapi kalau dilihat dari volumenya ini, kalau yang saya lihat pullback. Nih, kan yang saya bilang kan kalau breakout ke atas ada retest dulu sebelum naik, atau kalau turun juga ada pullback dulu sebelum turun gitu. Dan kalau yang saya rasa ya ini agro ini sedang pullback
Tuh, jadi kalau misalkan teman-teman setuju, maksudnya ya bukan setuju juga sih, analisanya sama kayak saya, artinya jangan sampai masuk karena itu adalah jebakan untuk turun lebih dalam. Jadi dia kan bikin double top. Di sini top 1, top 2, terus di sini dia breakdown, terus habis itu dia retest atau pullback. Nah, habis itu baru kejar targetnya dia. Seperti itu. Mungkin bisa seperti itu, tapi nggak tahu juga. Amannya sih tunggu konfirmasi besok dia closing di mana. Kalau ternyata closingnya bagus ya sabi juga. Tapi kalau closingnya jelek ya hati-hati aja, hari ini rawan pullback. Seperti itu. Karena kalau target double topnya ada di sekitar 2000. Tuh, tapi apakah bisa sampai ke sana? Jelas bisa karena ada potensinya. Tapi apakah bisa nggak sampai ke sana? Jelas bisa juga karena memang belum terjadi. Itu makanya harus kita cek setiap hari. Kalau dilihat hari ini ada big akumulasi, small and big akumulasi. Yang akumulasi MG ya, teman-teman yang udah lama di bursa pasti tahu sifatnya supir yang satu ini. Itulah. Saya rasa jaga-jaga aja untuk agro ini. Jangan FOMO, jangan kejar atas. Kalau mau masuk pun silahkan, tapi masuk dengan analisa yang bagus juga, trading plan yang bagus juga. Karena bisa aja ini dia bikin ascending triangle ya, nanti dia turun, terus naik lagi, turun, terus naik lagi, baru breakout ke atas pun bisa juga. Ternyata dia reversalnya cukup di sini. Tapi kalau buy pattern, targetnya masih lumayan dalam ke bawah. Seperti itu. Itu untuk agro. Lanjut coba kita cek terakhir kali ya, kita cek hoki. Ini cakep hoki ini, serius. Serius gak tuh? Hoki ini bagus. Targetnya lumayan juga. Ini kalau teman-teman besok dapat barang, nah bisa cuan itu. Kenapa saya bilang hoki bagus? Karena kemarin dia masuk screener saya. Salah satu watchlist saya ini. Tuh, tapi saya nggak pom-pom ya. Saya nggak pom-pom, keputusan jual beli kembali teman-teman sendiri. Silahkan. Ini pertama hoki sudah breakout downtrend channelnya dia. Nah, kira-kira seperti ini. Dia udah breakout dari downtrend channelnya. Artinya sama, opsinya tinggal 2. Uptrend atau sideways. Pertama dia udah breakout. Lalu di sini dia membuat pattern reversal, namanya ascending triangle. Ini ya, segitiga biru sama hijau ini dengan neckline di 200. Nih, kalau kita pakai candle kecil kelihatan sekali ascending triangle-nya. Karena ini setup saya ya. Nih. Ini segitiganya di sini nih. Nah, inilah kira-kira ascending triangle-nya. Naik, higher low, belum berhasil breakout, higher low lagi, akhirnya berhasil breakout. Breakout-nya pun volumenya besar. Ini yang bagus. Ini ya. Volume breakout-nya besar. Ini bukan rawan sih. Ini biasanya sudah terkonfirmasi. Tuh. Dia breakout dengan volume besar, terus habis itu turun, retest 200 lagi, dan sudah menjadi support. Di sana sudah tidak jebol lagi, dan ada tarian dengan volume yang besar lagi. Artinya untuk saat ini 200 ini sudah jadi supportnya dari si hoki. Tuh. Dan kalau target ascending triangle sebenarnya udah hit. Karena targetnya cuma sampai 220 doang. Nih. Sekitar 220 lah targetnya. Itu pas ada di resisten juga. Cuman apa yang saya lihat bagus adalah dia mau bikin inverted head and shoulder. Oh enggak. Ini kan dia di sini juga bikin inverted head and shoulder ya. Tadi mau pakai ascending triangle bisa. Tadi ascending triangle-nya udah. Nah, ini mau pakai inverted head and shoulder pun bisa juga. Nih. Ini shoulder kiri. Jadi bisa dari banyak view ya. Makanya kita trader itu harus kreatif teman-teman. Ini headnya, ini shoulder kanan, dan akhirnya breakout. Sebenarnya intinya sama sih, mau ascending triangle atau mau inverted head and shoulder, intinya dia udah reversal gitu, dan udah breakout dengan volume yang besar. Habis itu dia udah kena target pertamanya dari itu sekitar sini lah. Harusnya sih 224, tapi karena 220 ada resisten, dia jadinya ketahan sampai 220 aja. Lalu yang bagus apa? Ini saya lihat dia mau bikin inverted head and shoulder lagi yang lebih besar. Nih, ini shoulder kiri. Ini headnya.
Nah, ini calon membuat shoulder kanan. Tuh. Skenario memang harus ke 220 dulu dan ke 200. Dan ternyata dia udah ke 200 kemarin ya, atau tadi udah sampai ke 200 dan udah rebound. Artinya walaupun tidak terlalu rapi seperti ini ya, mungkin shoulder kanannya agak pincang ini. Nih, cuman segini doang shoulder kanannya. Cuman kalau menurut saya ini udah valid untuk jadi shoulder kanan kalau dia bisa breakout. Tuh. Dan setelah itu kita pakai candle yang lebih kecil lagi. Saya melihat ada bullish pennant atau symmetrical triangle, bebas lah, terserah. Nah, di sini. Tuh. Harusnya gini sih. Yang kelihatan malah di candle 1 jam tadi. Nah. Ya, entahlah mau descending triangle pun juga bisa. Atau mau pakai falling wedge pun juga bisa kalau pakai harga closing ya. Tuh, yang artinya ini continuation. Dan saya setuju. Kenapa? Karena volumenya bagus. Nih, waktu naik volumenya besar. Ini ya, waktu dia naik 6% ini volumenya besar. Waktu konsol ini volumenya kecil-kecil. Tuh, itu yang bagus tuh seperti itu. Dan ya artinya untuk saat ini dia bisa lanjut lagi. Dan support terdekatnya udah nggak di 200 lagi. Saya nggak tahu apakah dia bisa ke 200 lagi atau enggak ya. Cuman kalau saya rasa area 208 sampai 210 udah jadi supportnya saat ini. Dan kalau misalkan dia bisa break continuation ini, entah pennant atau apapun itu, target kenaikannya ada di sini, yaitu breakout 220. Dan kalau dia bisa breakout 220, artinya inverted head and shoulder-nya terkonfirmasi. Dan target kenaikannya ada di sini. Nah, sekitar 258 tuh. Kalau mau aman sih take profitnya di sini aja 250 ya. Karena di sini juga ada resisten. Tuh. Jadi ini masih cukup menarik, mungkin bisa dijadikan watchlist juga kalau teman-teman pengen beli hoki ini. Yang penting jangan asal HK, walaupun sudah saya analisakan, teman-teman harus tetap punya analisa sendiri dan trading plan sendiri. Jangan sampai besok HK terus tiba-tiba nyangkut langsung, "Mas gimana Mas, ini main hoki, kata Masnya bagus ternyata." Itu saya nggak mau yang kayak gitu ya. Bertanggung jawablah dengan apa yang teman-teman beli. Seperti itu. Cuman saya melihat ada potensi aja di sini. Dan ingat, jangan lupa resikonya tetap ada. Kalau saya rasa stop loss di bawah 200 lah. Itu udah lumayan oke. Risk reward-nya masih bagus. Kalau misalkan dari breakout-nya aja, kalau buy on breakout di 220 ya, targetnya aja masih 18%. Tapi kalau misalkan beli di sekitar 210, targetnya masih sekitar 20%. Seperti itu. Cakep hoki ini. Kalau menurut saya setupnya ya. Saya kemarin jujur udah masuk waktu dari sini. Waktu head and shoulder di bawah ini. Inverted head and shoulder. Shoulder kiri, head, shoulder kanan, terus saya udah TP di 220. Tapi waktu ke 200 belum sempat beli lagi dan udah naik. Tuh. Yang penting teman-teman putuskan sendiri. Saya nggak pom-pom, saya nggak mau apa ya. Ya itulah. Biar nggak saya ulang-ulangin, yang penting harus punya analisa sendiri. Oke, mungkin itu konten terakhir untuk hari ini hokinya. Semoga hoki. Terima kasih untuk support teman-teman yang ngucapin juga kemarin ya. Terus juga semoga bermanfaat konten ini. Dan kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Support terus channel Cuat-Cuat Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Oke, itu sekian dari saya.